Dalam proses pengambilan keputusan, seringkali sebuah organisasi menghadapi banyak pilihan masalah yang harus diselesaikan. Namun, tidak semua masalah memiliki tingkat kepentingan yang sama. Untuk membantu menentukan prioritas, digunakan sebuah alat analisis bernama Matrix USG. Matrix USG adalah metode penilaian yang digunakan untuk mengurutkan masalah berdasarkan tingkat, urgency, seriousness, dan growth. Melalui matriks ini, kita dapat mengetahui masalah mana yang harus ditangani terlebih dahulu agar keputusan yang diambil menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. USG merupakan singkatan dari 3 aspek utama. 1. U, urgency, yaitu seberapa mendesak suatu masalah harus diselesaikan. Semakin tinggi urgensinya, semakin cepat masalah tersebut harus ditangani. 2. S, seriousness, yaitu tingkat keseriusan atau dampak yang ditimbulkan jika masalah itu tidak segera diatasi. Semakin serius dampaknya, semakin tinggi prioritas penyelesaiannya. 3. G, growth, yaitu potensi perkembangan atau memburuknya suatu masalah apabila dibiarkan. Masalah dengan tingkat growth tinggi dapat menimbulkan risiko besar di masa depan. Ketiga unsur ini membantu kita melihat masalah dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari aspek mendesaknya saja. Matrix USG berfungsi sebagai alat bantu untuk menentukan prioritas penyelesaian masalah secara objektif. Dengan memberikan skor pada setiap aspek U, S, dan G, organisasi dapat 1. Mengidentifikasi masalah yang paling kritis. 2. Menghindari keputusan yang hanya berdasarkan asumsi. 3. Mengalokasikan sumber daya secara tepat. 4. Menyusun strategi penanganan yang lebih terarah. Melalui matriks USG, proses evaluasi menjadi lebih sistematis dan terukur. Penggunaan matriks USG ini diperkuat oleh pendapat Ishikawa dan tim perencana manajemen lainnya yang menekankan pentingnya prioritization tools dalam pengambilan keputusan. Menurut mereka, metode penilaian seperti USG membantu organisasi mengurangi subjektivitas sekaligus meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah. Selain itu, beberapa pakar manajemen modern menyebut bahwa analisis berbasis skor seperti USG sangat bermanfaat untuk lingkungan kerja yang dinamis, di mana banyak masalah muncul secara bersamaan. Matriks USG biasanya digunakan ketika sebuah tim atau organisasi menghadapi 1. Banyak masalah dengan tingkat urgensi yang berbeda-beda. 2. Keterbatasan waktu dan sumber daya. 3. Proses perencanaan program atau proyek. 4. Kebutuhan memastikan keputusan yang lebih objektif dan terukur. Dengan kata lain, USG sangat efektif digunakan ketika kita harus menentukan mana masalah yang harus ditangani terlebih dahulu. Biar makin paham, simak langkah-langkah menggunakan matriks USG yuk. Halo semuanya, kita akan mempelajari langkah-langkah matriks USG. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini, harus mengumpulkan seluruh permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Setelah data teridentifikasi, langkah berikutnya adalah membuat data masalah. Pada tahap ini, semua masalah disusun ke dalam bentuk data atau inventaris. Oke, langkah selanjutnya, setiap masalah diberikan skor berdasarkan 3 aspek, yaitu USG. Penentuan skor biasanya menggunakan skala 1 dan 5. 1 itu lebih rendah dan 5 itu lebih tinggi. Setelah memberikan skornya, sekarang adalah menghitung USG skor. Semakin tinggi total skornya, semakin tinggi prioritas masalah tersebut. Pada tahap ini, seluruh skor yang telah dihitung berdasarkan urutan dari nilai tertinggi hingga terendah. Langkah ini membantu organisasi dalam menyelesaikan masalah berdampak besar. Saat masalah prioritas ditemukan, langkah terakhir adalah memberikan solusi. Solusi bisa berupa program kerja, kebijakan baru, perbaikan prosedur, atau tindakan langsung di lapangan. Lalu selanjutnya, apa yang menjadi kelebihan dari matriks USG ini?
Matriks USG memiliki beberapa kelebihan penting. Yang pertama, itu proses penilaian lebih objektif karena berbasis skor. Lalu yang kedua, memudahkan tim menentukan prioritas saat banyak masalah muncul sekaligus. Lalu yang ketiga, sederhana, mudah digunakan, dan tidak membutuhkan data yang rumit. Lalu yang keempat, ada cocok untuk dapat organisasi maupun pengambilan keputusan secara cepat. Namun, ada beberapa keterbatasan ketika matriks USG ini digunakan, yaitu yang pertama, penilaian masih memiliki unsur subjektivitas, terutama jika tidak ada data kuat. Hal yang kedua, skala penilaian yang sederhana mungkin tidak menggambarkan kondisi secara detail. Yang ketiga, hanya cocok untuk analisis prioritas, bukan untuk solusi teknis yang kompleks. Namun, tetapi secara umum, kekurangan ini tidak mengurangi manfaat USG sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Biar makin paham, gimana kalau kita lihat contoh prakteknya? Oke, udah masuk semua. Sebelumnya guys, sorry karena adain rapat dadakan. Makasih udah hadir. Saya juga dapat informasi dari Ratu kalau kita itu punya masalah. Jadi boleh Ratu disampaikan masalahnya apa saja? Oke, terima kasih Kerin. Jadi semuanya mohon maaf sebelumnya. Ada beberapa masalah. Yang pertama, kita dapat kabar dari pihak iklan ada masalah kalau semisal iklan digital yang seharusnya tayang kemarin malah ketunda gara-gara ada revisi konten dadakan dari pihak atasan. Nah terus sorry ada iklan sebentar. Terus yang kedua, selama 2 minggu ke belakang engagement Instagram kita itu turun sebanyak 45%. Jadi konten udah nggak ngejangkau audiens kayak biasanya. Seperti itu mungkin. Oke, kalau dari masalah yang saya tangkap dari Ratu cukup kompleks ya, soalnya bakal ngaruh ke iklan sama promosi kita ke depannya. Jadi gimana kalau misalkan kita atur dulu prioritas dari setiap masalah, kira-kira mana aja yang bakal kita utamakan dulu untuk pikirin solusinya. Boleh disampaikan? Boleh ayo, biar cepet juga masalahnya selesai. Oke, Caca boleh catat ya skornya nanti. Aku minta buat teman-teman lain ikut tentuin skornya dari masing-masing masalah. Oke, buat masalah pertama tentang kendala dari iklan kita. Kira-kira dari teman-teman gimana rate-nya, seberapa mendesak, seberapa serius dampaknya, sama potensi masalah ini kalau misalkan dibiarkan, boleh? Jadi aku kasih rate 4 ya buat mendesak, karena kalau masih gitu-gitu aja nanti bakal fatal. Terus buat keseriusannya juga aku kasih rate 4 karena nanti dampaknya bakal berkelanjutan. Kita buat iklan selanjutnya ya. Buat potensi masalah ini bakal terus berdampak makin buruk, jadi aku kasih rate 5. Oke, aku setuju. Rate-nya juga setuju.
Aku juga setuju, tapi buat mendesak sama keseriusnya, aku pilih buat rate 5 keduanya. Soalnya kalau ngelihat dari dampak masalah ini, dibiarin lama bakal buruk, makanya aku naikin rate-nya. Oke, Caca catat ya skornya. Sekarang ke masalah kedua. Gimana pendapat kalian tentang engagement Instagram kita? Buat masalah ini, kayaknya masih bisa dihandle sama bagian promosi, jadi kita nggak perlu terlalu tergesa-gesa karena itu tanggung jawab mereka juga. Aku kasih rate 3-3-2. Setuju, tapi aku kasih rate 4, 3, 2. Oke, Caca catat ya. Tolong dihitung juga biar nanti kita tahu. Oke, ini lagi dihitung ya. Tunggu dulu, oke? Oke, masalah yang pertama itu, jadi buat mendesak itu dapat skornya itu 13. Terus kalau buat keseriusannya itu dapat 13 juga. Sama buat perkembangan buruknya 15. Jadi total skornya itu 41. 41. Prioritas. Nah, terus masalah keduanya, buat mendesak itu dapat 11 skor. Terus buat keseriusannya itu dapat 9. Terus buat perkembangan buruknya itu 6. Jadi total skornya itu 26. Nah, sekarang itu kalau dibulatkan, jadi keduanya masalah ini yang jadi prioritas itu adalah masalah pertama. Kira-kira apa solusinya? Jadi buat masalah yang tentang tertunda iklannya, kita utamakan dulu solusinya. Nanti kalau ini, Ratu tolong koordinasikan dengan pihak atasan agar iklannya tetap dilanjutkan, diserahkan saja sepenuhnya, dan tidak ada campur tangan beliau agar nantinya tidak pusing. Dan kasih tahu juga dan jelaskan kenapa kita mengambil langkah ini. Lalu untuk masalah kedua, kita serahkan saja ke pihak promosi karena salah satu promosi juga dari engagement Instagram itu masuk ke bagian divisi promosi juga. Gimana, setuju? Setuju, aku setuju. Oke, mungkin karena setuju, terima kasih buat teman-teman yang udah mau join. Boleh keluar sekarang, terima kasih. One is the loneliest number that you